Sedih hatinya. Ini tanah dari dulu dari orang tuanya. Masa udah atas nama orang lain bersertifikat. Permohonan yang saya ajukan itu tidak bisa diproses karena sudah terbit nomor induk bidang dan alas hak atas nama orang lain. Salah satu faktor yang menguatkan menjamurnya praktik-praktik mafia tanah atau korupsi agraria itu adalah watak birokrat yang masih punya watak rente. Kalau yang terbukti melakukan perbuatan pidana, kita pecat dari pegawai negeri, ya kan? Karut-marut perkara pertanahan masih menjadi wajah buram negeri ini. Mafia tanah dituding jadi musabab. Sengkarut tanah juga dialami Jasip, seorang warga Tangerang, Banten. Laki-laki berusia 80 tahun ini gusar bukan kepalang. Di usia senjanya, ia terancam kehilangan lahannya. Sudah 4 dekade ia bertani di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Meski tak tahu sampai kapan, Jasip masih setia menggarap lahan, ditemani cangkul dan sepeda tuanya. Jasip dibayangi kecemasan. Lahan warisan seluas 7.000 meter persegi tercatat dimiliki orang lain. Jasip dan keluarganya terancam kehilangan sumber penghidupan dan penghasilan. Nilainya macam saya bingung, heran, kenapa kita nggak pernah transaksi sama siapa dengan tiba-tiba demikianlah. Yang saya pertahankan inilah tanah saya, hak waris dari bapak saya, ibu saya. Berikut saya juga merasakan jerih payah saya di sini. Sehingga 7 orang anak saya, alhamdulillah, semua menerima SMA. Hasil-hasilnya itu saya gunakan bangun rumah, kebutuhan hari-hari ekonomi lah. Jasip dan anaknya khawatir bukan kepalang. Pada situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bumi.atrbpn.go.id, mereka mendapati peta tanah warisan keluarga berstatus kuning. Ini menjadi tanda lahan tersebut telah terdaftar dengan sertifikat hak milik (SHM). Padahal mereka belum pernah mendaftarkan akta pembagian hak bersama atau APHB menjadi sertifikat. Pun melakukan jual beli tanah kepada pihak lain. Sesudah kita tahu kan kita daftar ke BPN. Nah setelah itu diukur, kita kan kesana lagi. Nah barulah turun surat seperti yang tadi ini. Ini jawabannya. Sudah SHM dan atas nama orang lain. Ya marah dong saya, Bu. Saya juga pun sedih hatinya. Ini tanah dari dulu dari orang tuanya. Masa udah atas nama orang lain bersertifikat. Sengkarut urusan tanah yang menimpa beberapa orang di Kabupaten Tangerang bermula dari Heri Hermawan, seorang warga desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga. Lokasi tinggalnya bertetangga dengan Kecamatan Kosambi. Agustus 2020 lalu, niat Heri mendaftarkan sertifikat kepemilikan tanah sawahnya seluas 1.885 meter persegi gagal. Bermodal akta jual beli (AJB), ia ingin mengurus tanahnya menjadi sertifikat hak milik, tetapi ditolak oleh BPN Kabupaten Tangerang. Alasannya, pada tanah Heri telah terdata nomor identifikasi bidang (NIB) atas nama orang lain. Merah ini yang ini. Sebelah sini, Yeah. satu bidang ini. Ya, sama dengan kemari. Jadi ini adalah titik di mana biru ini semuanya adalah sudah terbit nomor induk bidang. Tapi yang tanah saya ini adalah persis yang di sini. Tanah saya 1.800, tapi yang keluar di nomor induk bidang atau NIB ini 7.998. Kok bisa beda, Pak? Berarti artinya apa tuh? Artinya ini penggabungan dengan tanah orang lain. Kalau memang BPN itu mengukur secara fisik,
Ini tidak mungkin terjadi. Ini membuktikan bahwa BPN tidak mengukur secara langsung, secara fisik per bidang. Berjuang mempertahankan haknya, Heri mengalami intimidasi dari sejumlah orang. Ia juga dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Pungli oknum petugas di lapangan jadi alasan warga terbebani dalam membuat sertifikat tanah. Jasip maupun Heri menyebut tingginya biaya pengurusan sertifikat membuat mereka belum pernah mendaftarkan kepemilikan tanah pada negara. Ada yang minta per bidang itu 1,5 juta per bidang ya. Kemudian ada yang minta per meter itu 1.000. Kemudian nego bisa jadi 750, bisa jadi 500 per meter. Dan saya punya data rekamannya. Sini umumnya orang belum ada pakai sertifikat, kenapa? Biayanya berat, terlalu mahal. Kita nggak tahu lah kenapa harus banyak transaksi, berat ekonominya, biayanya. Nggak seimbang dengan hasil kita. Informasi terkini, pihak BPN Kabupaten Tangerang menyatakan telah mencabut nomor identifikasi bidang NIB yang telah dikeluarkan, salah satunya di atas tanah milik Heri. Lalu, mengapa BPN sempat mengeluarkan NIB tersebut? Adalah berkaitan dengan surat-surat yang dilampirkan. Ya, kita klarifikasi kepada pihak desa berkaitan dengan ada surat-surat betul tidak itu dikeluarkan datanya sesuai atau tidak. Ternyata datanya ada yang tidak sesuai, makanya dilaksanakan pembatalan NIB atau pembatalan per bidang. Kita pastikan antara data yang di elektronik dengan data fisik itu adalah sesuai. Mungkin masyarakat tidak perlu khawatir tentang ini karena kita juga sedang gencar-gencarnya melaksanakan validasi gitu. Lantas, bagaimana seharusnya langkah BPN mengusut kasus ini? BPN harus kejar ke sana. Kenapa dokumen itu bisa masuk ke kantor BPN? Kalau itu nggak benar kan BPN mesti periksa ke lapangan. Nah BPN nggak pernah periksa ke lapangan. Munculnya NIB yang kemudian dibatalkan. Siapa pelakunya? Ya harus dihukum orang-orang di BPN itu. Minta dibongkar siapa ini penjahat-penjahatnya di dalam sistem administrasi. Mengurai benang kusut persoalan pertanahan butuh keseriusan. Diduga praktek mafia tanah tumbuh subur melibatkan oknum petugas. Tak hanya tanah pertanian, permainan mafia tanah mengancam pemukiman warga di ibu kota. Salah satu faktor yang menguatkan menjamurnya praktik-praktik mafia tanah atau korupsi agraria itu adalah watak birokrat yang masih punya watak rente.